Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman tenaga di Indonesia? Insya Allah ya semua. Alhamdulillah hari ini sehat semua. Dan kita hari ini bakal bahas tentang self compassion. Apa sih itu gitu? Nah di sini nih kita judulnya tentang ku mampu nyamankan diriku gitu. Sebenarnya ada apa sih dengan diriku gitu ya? Ada apa nih? Sebenarnya kan kita nggak tahu ya. Apakah sudah benar bahwa diri kita tidak ada apa-apa atau sebenarnya ada sesuatu nih di dalam diri kita. Nah, kita bakal bahas lebih lanjut lebih banyak lagi bareng Kak Anissa. Beliau ini adalah salah seorang psikolog klinis yang berkecimpung di dunia salah satunya membahas tentang self compassion ini. Oke, mungkin kita coba bergabung ya dengan Kak Anissa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anissa. Waalaikumsalam, apa kabar, Arta? Alhamdulillah baik. Insya Allah hari ini Arta yang bakal memandu nih, mandu Kak Anissa bahas tentang ku mampu nyamankan diriku. Sebenarnya ada apa sih sama diri sendiri nih gitu. Oke, Oke, lebih ini lanjutnya suara itu aku tentang jelas ya, Arta ya? jelas banget Oke, Alhamdulillah. Suara Arta jelas nggak ya? jelas, Arta. Oke. Oke, terima kasih. Kita hari ini bakal bahas lebih lanjut nih sebenarnya banyak orang tuh yang sebenarnya mungkin insecure atau seringkali apa ya nggak percaya diri, terus menyalahkan diri sendiri mungkin kayak gitu ya. Jadi uh, sebenarnya itu hal yang wajar nggak sih atau itu adalah sudah apa ya sudah nggak sehat kayak gitu. Nah kita bakal lebih mendalami itu ya Kak Anissa ya. Iya, betul. Oke, Kak Anissa ini salah seorang psikolog klinis, teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman mau tanya lebih lanjut mengenai bahasan kita hari ini, boleh banget. Oke, gitu mari kita mulai aja, Kak Anissa boleh? Oh ya, siap. Kita bisa mulai, Oke, Arta. oke. Sebenarnya nih Kak, kan kita tuh tadi udah bahas nih di depan tadi. Mm-mm. Sebenarnya self compassion itu apa sih gitu? Oke, kalau berbicara tentang self compassion, sebetulnya konsepnya itu sederhana banget ya. Jadi konsepnya self compassion itu memperlakukan diri Hmm, kita sendiri sebaik kita memperlakukan teman dekat kita, sahabat baik kita hmm, gitu. Konsepnya terdengar sederhana gitu, tapi kenapa sulit banget kayaknya dilakukan gitu. Kita sering kali nggak sadar kalau kita memperlakukan diri kita sendiri itu lebih keras dibandingkan kita memperlakukan hmm. orang-orang di sekitar kita gitu. Nanti lebih lanjutnya kita bahas contoh-contohnya ya Arta ya. Gitu. Jadi Oke, sebetulnya konsepnya sesederhana itu sih memperlakukan diri kita sebaik kita memperlakukan orang lain gitu. orang lain. Mm-mm. Padahal banyak banget ya yang mungkin keras sama diri sendiri atau mungkin Betul. lembek sama diri sendiri ya gitu. Oke Iya. oke berarti uh, sebenarnya kenapa sih atau yang sehat itu yang kayak gimana sih untuk menerima diri sendiri gitu? Oke, kita berbicara ke konsep penerimaan dirinya ya gitu. Kalau Hmm. kita ngomongin self love, kita ngomongin ke penerimaan diri itu kan sebetulnya akan sangat banyak perspektif dan akan sangat banyak pendapat mungkin ya dari ahli gitu. Kalau aku pribadi kenapa aku suka konsep self compassion ini karena self compassion itu tidak menutup kemungkinan kita untuk bisa improve diri kita gitu. Jadi kita tidak menutup kemungkinan diri kita untuk improvement, ruang-ruang untuk improvement itu nggak ditutup gitu. Kalau misalnya aku kasih contoh self esteem misalnya, ketika kita konsepnya itu self esteem, kita harus achieve terus supaya kita bisa merasa kita itu cukup, kita itu worth gitu. Kalau kita mengalami kegagalan, yang terjadi apa? Yang terjadi kita menyalahkan diri sendiri tadi yang seperti Arta Hmm. bilang, kita terlalu self critical gitu, mengkritik diri sendiri dan lain sebagainya. Kemudian konsep-konsep yang mungkin akhirnya jadi banyak salah persepsi, self acceptance gitu, kayak ya gue emang orangnya gini, lo terima atau enggak, emang gue orangnya gini gitu. Nah Hmm. itu akhirnya menutup ruang kita untuk improve kan. Nah kalau di self compassion ini paling gampang contohnya gini ya, tadi kan konsepnya kita memperlakukan diri kita itu sebaik kita memperlakukan sahabat baik kita gitu. Kalau sahabat baik kita ada yang
salah, ada yang kurang, kita menoleransi nih, kan? Tapi kita ngasih tahu sebaiknya gimana sih, kita ngasih saran dengan cara yang baik. Nah, itu ya perbedaannya antara self critical sendiri dengan self compassion. Jadi eh, ketika kita ngelihat misalnya ada orang lain yang mengalami kesulitan, teman kita putus cinta kah atau ujiannya nilainya jelek lah, ketika dia cerita ke kita, kita kan ada rasa nih welas asih, mengasihi teman kita, berempati, ngasih saran-saran yang baik, gimana caranya supaya dia bisa bangkit kembali. Nah, itu kita lakukan juga ke diri kita gitu. Jadi yang buat aku cocok sama konsep self compassion ini sebenarnya itu gitu. Jadi kita aware kondisi kita itu seperti apa sih. Misalnya kita punya goals nih, kita mau menuju A. Kita aware dulu kondisi kita sekarang itu sudah sampai mana gitu. Misalnya kondisi kita uh, misalnya apa ya? Aku pengen jadi psikolog gitu. Tapi untuk masuk Mapro kan sulit nih. Sekarang kondisinya aku masih belajar untuk masuk ke Mapro. Kita aware dulu, kita kira-kira kemampuan kita untuk jadi psikolog itu udah sejauh mana sih gitu. Terus kemudian apa sih yang harus kita lakuin untuk kita bisa sampai ke goals kita gitu. Jadi kita aware sama kondisi kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk menjadi lebih baik, dan kita menghargai setiap proses yang kita lakukan meskipun hal tersebut dikit-dikit gitu. Jadi lebih ke prosesnya bukan ke tujuannya gitu. Kalau misalnya kita konsepnya masih yang kritikal, kita kan pasti kayak, aduh gue nggak bisa nih jadi kayak gitu karena masih gini gitu kan. Jadi ini lebih ke, oke, kita sadar kita belum sampai situ, untuk mencapai situ kita harus apa, kita sampai di mana sekarang. Kalau ada proses kita sadari juga dan kita apresiasi diri kita gitu. Sama lah kayak ke teman dekat, kalau misalnya ada teman cerita gitu curhat, aku pengen deh kayak gini gitu kan, kita pasti kayak sadar karena kita teman dekat kan gitu, kita aware orang ini kemampuannya udah sejauh apa sih dan apa sih kira-kira yang bisa dikembangkan gitu. Jadi kita bukan mengkritik tapi memberi saran yang konstruktif gitu. Berarti Gitu sama diri kurang lebih sendiri Arta. juga sebenarnya harus asertif juga ya. Kadang mungkin Betul. sama orang lain bisa asertif, ternyata sama diri sendiri enggak. Atau mungkin Nah, malah belum kedua-duanya juga ya. iya betul. Oke, oke, emang memang bukan hal yang mudah ya untuk menerima diri ini ya. Betul Arta. Oke, oke, oke. Terus gimana sih caranya ngurangin perasaan negatif nih kayak gitu? Perasaan negatif atau insecure, terus yang eh, seringkali tuh hinggap gitu dalam pikiran kita. Oke. Mungkin aku ngobrol-ngobrol juga ya sama Arta, boleh ya, supaya Iya, mungkin iya. teman-teman yang dengerin atau yang nonton nih bisa relate juga gitu, karena ada contohnya Hmm. kan gitu. Tapi ini yang general aja ya, nggak usah yang terlalu deep. Kalau Arta sendiri Oke, oke. biasanya insecure-nya tuh sama hal apa sih? Sama hal apa ya? Jadi tuh misalkan nih kan Mm-mm, memang ada ya yang model sering kali membanggakan dirinya dengan pencapaian-pencapaian prestasi-prestasinya. Nah, mm-mm. eh, mungkin mereka nggak sadar gitu, tapi saya kalau ada yang seperti itu tuh sering kali ciut gitu. Kayak, oh iya ya mereka punya sesuatu ya gitu. Aku kayak nggak punya apa-apa kayak gitu. Terus terus langsung ciut, terus diem kayak gitu. Oke, berarti ketika ada orang lain yang achieve something, Arta Hmm. tend to lebih ke, aduh aku nggak bisa ya kayak gitu, aku nggak kayak Hmm. gitu, kok dia bisa ya kayak gitu-gitu ya. Hmm. Iya benar. Oke, kalau misalnya nih ada temennya Arta, sahabat Arta banget yang curhat ke Arta, lu aku ngerasa kok eh, dia bisa gini 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 tapi aku kayak nggak punya apa-apa gitu ya gitu, kira-kira Arta nanggepinnya Hmm. gimana sih? Ya diingetin lagi sih, kamu kan udah pernah kayak gini, udah Mm-mm, melakukan ini, udah sampai di titik pencapaian ini, kayak gitu sih kalau biasanya sih gitu. mm-mm. Nah, kalau ke diri sendiri bisa nggak kayak gitu? Apa ya, kadang lupa kalau ternyata udah melakukan banyak hal, misalkan kayak gitu terus, "Ah, kayak bukan apa-apa nih aku gitu." Nah, itu eh, powerfulnya self compassion di situ sebenarnya. Jadi kita aware Hmm. kelebihan kita, kekurangan kita itu di mana gitu.
tadi udah jelas ya perbedaannya dari yang Arta sampaikan. Kalau ke orang lain bisa ngasih kayak, ini loh kamu tuh udah ngelakuin kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Nggak seburuk yang kamu pikirin kok gitu. Kalau misalnya sedih-sedihnya gitu, Arta memfasilitasi emosinya kayak gimana? Biasanya sih, Arta lebih seneng tidur sih daripada daripada mikirin itu, daripada kecil hati mending dibawa santai dengan cara tidur sih kalau Arta biasanya. Berarti merepress perasaannya ya, nggak Iya, dipikirin. Nah, nggak kalau usah ada dipikirin. temen curhat, nangis ke Arta, Arta gimana? Nenangin dulu sih, ditenangin baru nanti kalau misalkan dia memang mau cerita ya, nanti Arta dengerin kayak gitu. Nah, kelihatan kan bedanya Beda memperlakukan banget. diri sendiri sama memperlakukan teman dekat kita gitu. Oh. Kalau kita ngerasa sedih, ngerasa marah, kita cenderung untuk nge-repress emosi yang kita rasakan. Sedangkan Hmm. kalau misalnya teman kita yang merasakan sesuatu, emosi negatif gitu ya, sedih, marah, takut, kita Hmm. cenderung menerima apa yang dirasakan sama teman kita tersebut, memfasilitasi supaya orangnya Hmm. nyaman gitu kan. Nah, Hmm. coba bayangkan kalau kita memperlakukan diri kita sendiri seperti itu gitu. Jadi ketika kita ngerasain emosi negatif, kita fasilitasi diri kita gitu. Kita me, apa ya, katarsis gitu. Jadi Hmm. meluapkan emosi negatifnya dengan cara yang konstruktif gitu. Misalnya mau nangis, ya nangis aja dulu gitu. Karena Hmm. emosi yang direpress itu kan nggak hilang ya, dia tersimpan di alam bawah sadar kita dan suatu saat bisa keluar lagi gitu. Jadi kita merasakan, kita aware, kita sedang merasa apa, kita rasakan, kita fasilitasi, kemudian instead of kita mikir kayak nggak boleh kayak gini, nggak boleh sedih, nggak boleh marah. Kenapa sih kok kayak gini aja sedih? Kenapa sih kok kayak Hmm. gini marah, lemah banget? Nah, kalau sama diri sendiri lebih sering kayak gitu kan. Padahal kalau teman kita yang ngerasa, kita nggak pernah loh kayak gitu, ya kan? Gitu. Jadi, instead of kita menghakimi diri sendiri atas apa yang kita rasakan, kita coba mikir, oke, aku sekarang lagi sedih, lagi marah gitu. Kira-kira aku bisa ngapain ya yang bisa comfort myself gitu. Jadi, kira-kira apa yang bisa membuat aku nyaman saat ini gitu. Jadi, Hmm. emosinya itu, perasaan negatif yang muncul itu tidak dihilangkan, kita terima, kita proses, eee, kemudian kalau udah selesai keluar tuh emosinya, kita, pikirin gitu kira-kira kita mau ngapain nih supaya, belajarlah intinya Hmm. dari mungkin kesalahan, mungkin pengalaman yang terjadi kemarin gitu. Jadi self compassion itu tidak menutup ruang untuk melakukan kesalahan gitu. Namanya kita manusia. Pada akhirnya siapa sih yang sempurna gitu? Ada salah satu, jadi konsep-konsepnya di self compassion sendiri itu self kindness. Jadi kita berbaik hati lah ya sama Hmm. diri sendiri. Terus kemudian yang kedua itu common humanity. Jadi kita menyadari bahwa kadang kan kita kalau lagi sedih kita selalu ngerasa kayak paling menderita di dunia gitu istilahnya ya kan. Iya. Kita sebenarnya itu ada teorinya sih, amigdala hijack namanya. Hmm. Jadi ketika kita sedang merasakan emosi negatif, uh, logika kita jadi sulit berjalan karena amigdalanya itu nge-hijack bagian-bagian otak di sekitarnya gitu. Nah, Oke. iya makanya ketika kita lagi kayak gitu kita cenderung memperkuat emosi negatifnya kan, self Hmm. critical, ruminasi dan lain sebagainya gitu. Jadi Berarti uh, itu hormon ya, Mbak? bukan hormon, cara kerja otak sih, lebih ke cara kerja Hmm. otak gitu. Gitu. Jadi kita kalau lagi merasakan emosi yang kuat, kita jadi susah berpikir logis Hmm. gitu. Karena amigdalanya, bagian otak amigdala yang mengurusi emosi ini nge-hijack bagian-bagian otak di sekitarnya gitu. Nah, makanya kita fasilitasi dulu nih emosinya. Apapun deh yang buat nyaman gitu. Kalau aku biasanya nangis sih gitu. Cuman kalau nangis kan kadang orang di sekitar jadi kayak aduh kenapa nih gitu. Untuk menghindari itu aku biasanya nangis di toilet misalnya. Banyak cara sih. Intinya adalah ketika kita meluapkan emosi kita itu jangan menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain gitu. Kalau pukul tembok sakit, menyakiti diri sendiri itu nggak boleh. Hmm. Pukul bantal, mungkin emosinya tersalurkan tapi nggak sakit. Itu lebih lebih konstruktif kan gitu, lebih adaptif Hmm. lah gitu. Jadi kita pilih cara untuk meluapkan emosi kita itu yang tidak melukai diri sendiri dan melukai orang lain
gitu. Kalau emosinya sudah keluar, baru kita pikirin kira-kira apa ya yang bisa aku ambil pelajarannya dari hal-hal yang terjadi ini, atau kira-kira kedepannya aku mau ngapain ya kalau harus merubah rencana dan lain sebagainya gitu sih Arta. Kalau ini kan tadi disampaikan kalau misalkan emosi itu dikeluarin gitu ya dengan Mm-mm. mungkin berbagai bentuk yang tidak menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Sebenarnya Mm-mm. apakah harus emosi itu harus dikeluarkan gitu? Apakah ketika memang repress itu adalah cara yang salah begitu? Oke, mungkin Arta kenal ya beberapa ego defense mekanisme pertahanan ego. Jadi uh, supaya kita itu tidak terluka, ego kita itu punya pertahanan diri gitulah gampangnya ya. Hmm. Jadi ketika kita mengalami sesuatu yang kita rasa melukai kita, kita itu cenderung untuk itu tadi represi dan lain sebagainya. Tapi kan ada nih sebetulnya ego defense mekanisme yang sehat gitu. Kalau represi kenapa jatuhnya nggak sehat? Sebenarnya lebih ke nggak sehat itu di jangka panjang gitu. Kalau aku itu ngibaratin alam bawah sadar kita itu kayak gelas. Gelas ketika kita isi air kopi, air teh, air putih, air selokan mungkin, air kerikil dan lain sebagainya. Suatu saat kan tampungannya penuh nih. Terus kemudian kalau penuh, meluap kan. Nah, ketika kita meluap, kita udah nggak tahu nih airnya air yang mana. Gitu. Nah, memfasilitasi emosi itu, merasakan emosi, kemudian memfasilitasinya supaya mereda itu sama kayak ketika kita uh, ngasih saringan. Jadi kan apapun yang kita repress itu kan nggak hilang dari alam alam bawah sadar kita gitu. Alam bawah sadar kita tuh kan gede banget ya kalau misalnya ngelihat gambar-gambar di Google yang fenomena gunung es gitu yang kelihatannya cuma dikit aja tapi di dalamnya itu kan banyak banget. Nah, sama kayak gitu ketika kita masukin memori yang masih menyimpan emosi negatif itu sama kayak air kotor itu tadi gitu. Cuman kalau misalnya kita kasih saringan nih, jadi memorinya tetap masuk ke alam bawah sadar tapi airnya bersih karena kotorannya udah kita saring dulu kayak gitu. Jadi kalau meluap ya meluapnya bersih gitu. Kita kan kadang suka lagi bengong tiba-tiba keingetan oh pernah gini ya gitu kan. Nah kalau misalnya airnya masih kotor nih, itu kan bawa emosi negatif tuh munculnya, merasa nggak enak gitu kan. Nah kalau misalnya kita udah saring, air yang meluap kan bersih, dia udah nggak lekat dengan emosi negatif tersebut gitu. Kita masih ingat tapi nggak terasosiasi sama emosi negatifnya gitu. Berarti ketika emosi itu diluapkan, itu lebih mudah merefleksikan diri dengan hal-hal yang positif dan lebih jernih ya di Iya hati, di betul. pikiran juga lebih jernih. Mm-mm. Berarti nggak bisa juga ya ketika ada misalnya problem ke diri kita, terus habis itu kita tuh nggak mengeluarkan emosi itu, tapi loncat ke refleksi diri gitu, bisa nggak sih sebenarnya? Atau lebih baik Mungkin memang bisa nggak untuk gitu? beberapa orang yang self kontrolnya bagus banget ya gitu. Hmm. Cuman kan nggak semua orang punya kemampuan itu gitu. Nggak Hmm. ada salahnya juga kok sebenarnya memfasilitasi kayak gitu. Kayak contohnya Arta tadi, kalau misalnya lagi kepikiran sesuatu, ya udah tidur aja nggak usah dipikirin gitu. Pas bangun kan masih kepikiran lagi gitu. Nanti one day ada hal yang nyenggol-nyenggol lukanya lagi yang mirip-mirip kan kepikiran lagi gitu. Cuman kalau tadi daripada Arta menghindar tidur gitu, diproses dulu gitu kan, besok-besok ketika menjalani dan ketemu hal yang sama udah ketemu pelajaran yang baru gitu. Jadi ngadepinnya udah dengan Arta yang baru gitulah intinya. Oke, Tuh oke. bisa dipahami ya Arta. Bisa dipahami. Kalau kayak gini jadi ingat, oh iya, sebenarnya mungkin ada coping-coping yang lain, terus jadi Iya, efeknya betul. berdampak yang lain juga gitu. Betul, betul, betul. Oke, terus kapan sih self compassion ini tuh bisa diterapkan gitu? Bisa diterapkannya kapan? Itu kapan aja sebetulnya. Karena kita sebagai Gak pada manusia masalah aja. enggak bisa kapanpun kok. Kita lagi kondisi baik-baik aja pun sama temen ngobrol kan. Mm-mm. Gitu. Jadi kurang lebih gitu. Sebetulnya bisa kapan aja gitu. Cuman mungkin akan lebih
berasa ketika kita sedang menghadapi sesuatu yang struggling gitu. Misalnya kita mau ujian, deg-degan, atau kita habis gagal ngadepin sesuatu gitu. Cuman dalam hal-hal tertentu kayak misal kita lagi baik-baik aja, kita mau self talk, mau kayak say thanks, mau mengapresiasi, Hmm, nggak apa-apa juga gitu. Jadi kapannya itu bisa kapan aja. oke oke oke. Iya bener. Jadi ingat, jadi dulu tuh mungkin karena iya ya, karena refresh. Kalau sekarang kan karena terfasilitasi dengan kuliah di magister Betul. psikologi ya, jadi jadinya beda jauh. Kalau dulu-dulu tuh dari kecil sampai SMA mungkin ya, tiap kali Mm-mm. ada masalah kayak gitu, tiap kali ada masalah kayak gitu, jadi akhirnya memang di refresh. Dan dampaknya ya kena lambung, kena Iya, apa betul. namanya, jantungnya jadi apa ya, Berdebar-debar. berdebar, Mm, terus sesak, sampai pada pernah itu yang paling parah adalah ketika apa namanya, vertigo. Nah itu dia iya, pernah vertigo sampai 1 bulan. Jadi ya memang memang jangan dilakukan ya teman-teman ya. Ini contoh yang buruknya. iya. Yang mungkin dengan adanya diskusi ini jadi oh lebih mudah untuk menerima diri. Gitu Amin. ya Semoga Kak. ada manfaatnya buat Arta dan buat teman-teman yang lain juga ya. Iya. Oke. Terus itu dampak positifnya banyak banget ya Mbak ya tadi ya. Mm-mm, Lebih mungkin apa namanya, lebih jadi punya self mm-mm, kindness, terus jadi lebih cinta sama diri sendiri juga. Mungkin ada hal-hal lain gitu yang berdampak positif, dan mm-mm. sebenarnya pasti mungkin ada sebagian kecil yang dampaknya negatif gitu. Apakah ada gitu yang Oke. ditimbulkan dari ini? Kalau berbicara dampak positifnya itu kan berdasarkan penelitian-penelitian ya efektivitas dan Hmm, validitas dan lain sebagainya. Eh, Dampaknya itu kan banyak ya seperti subjective well-being-nya meningkat, hmm, kesejahteraannya meningkat. Terus kemudian kita punya self concept yang lebih baik karena kita kan aware nih sama diri kita seperti apa. Jadi resiko-resiko kayak narsisme dan lain sebagainya itu akhirnya menurun juga gitu karena kita punya self concept yang bagus kan gitu. Terus kemudian resiliensi. Jadi kalau di tubuh, di kesehatan secara fisik itu namanya imun. Cuman kalau di psikologis kita hmm. sebutnya resiliensi. Jadi kemampuan kita untuk menghadapi tantangan-tantangan secara psikologis itu namanya resiliensi. Kita lebih resilient juga gitu dalam menghadapi distress dan lain sebagainya. Kalau dampak negatifnya mungkin lebih ke ini ya. Namanya kita baru belajar sesuatu yang baru itu kan pasti ada sulitnya di awal gitu. Iya. Ketika kita tidak terbiasa menerima bahwa kita punya emosi negatif, kan kita dari kecil sudah dibiasakan untuk nggak boleh nangis, nggak boleh marah, marah itu nggak baik gitu. Jadi kita nggak Hmm. terbiasa merasakan emosi negatif kan. Kenapa sih sedih? Kayak gitu aja sedih. Banyak loh yang lebih susah dan yang lain sebagainya itu Hmm. tadi. Kita jadi tidak terbiasa untuk merasakan emosi negatif. Nah, Hmm. uh, ketika kita baru belajar mulai aware nih, oh rasanya kayak gini, aku sedih nih kayak gitu. Hmm. Mungkin rasanya jadi intens banget gitu, karena bukan karena emosinya intens sebetulnya, lebih ke karena kita nggak terbiasa untuk merasakan. Ketika kita Hmm. memberikan kesempatan untuk diri kita merasakan, rasanya tuh jadi kayak berat banget gitu. Cuman dengan latihan terus-menerus, kita pasti akan jadi lebih terbiasa gitu. Jadi lebih Hmm. ke bukan efek negatif juga ya, lebih ke rasa berat yang dirasain ketika kita baru pertama-pertama belajar gitu. Karena ya sama kayak ketika kita uh, ngelihat sesuatu yang udah lama kita pendem gitu, misalnya memori-memori sama mantan gitu, kita taruh di kotak, ketika kita buka kan langsung sereng gitu ya rasanya, kayak Iya, kaget. langsung keingetan semua gitu. Nah rasanya kayak gitu mungkin uh, Hmm. ketika kita menerima emosi sedihnya terus tiba-tiba jadi kayak keingetan semua yang sudah pernah terjadi, rasanya tuh kayak gini gitu. Nah disitulah letak kita mindful, kita yang terjadi sekarang itu apa sih dan itu membuat aku merasa apa. Jadi kita mengurangi resiko untuk kita memperbesar rasa sakitnya gitu. Secara nggak sadar kan Hmm. kadang ketika kita lagi ngerasain emosi negatif tuh kita sering digede-gedein gitu ya rasanya, kayak uh,
aduh kok gini banget sih, drama kenapa banget. harus gue, iya kayak gitu. Jadi kita mengurangi kayak gitunya dengan mindful itu tadi, kita eh, apa sih yang bikin emosi ini muncul, jadi kita fokus sama hal itu gitu. Hmm, oke, jadi bisa lebih ini ya, lebih mengelola diri sendiri, lebih tenang gitu ya. Mm-mm. Oke, oke, oke. Terus sebenarnya kalau contoh nih penerapan-penerapan yang terjadi di Mm-mm. masyarakat atau kasus yang udah ada di masyarakat tuh, Mm-mm. atau mungkin bentuk-bentuk penelitian yang mungkin mereka pasti sudah ada ini ya, pasti terjun di masyarakat ya. Sebenarnya apa aja sih contohnya, atau mungkin Kak Anissa nih punya pengalaman gitu terhadap tema ini, makanya seneng sebenarnya dengan bahasan Oke. ini gitu. Kalau aku jujur awalnya kenapa bisa belajar self compassion itu karena aku waktu itu eh, patah hati yang Oh. sangat besar. Maksudnya waktu itu udah sampai hampir nikah gitu, tapi kemudian Mm-mm. nggak jadi karena selingkuh dan lain sebagainya. Jadi itu Oke. down, masa terdown, dan itu lagi mapro. Mungkin Arta tahu ya rasanya lagi mapro terus ketimpa masalah yang sangat besar karena waktu itu merambat kemana-mana nih, Waduh. ke keluarga, ke lain sebagainya, semua tekan Mm-mm. kanan kiri, nggak boleh putus dan lain sebagainya. Kan down down banget di situ, sampai Mm-mm. sempat bolos mapro juga waktu itu. Nah dari Oh. situlah mulai kayak nyari cara gimana caranya supaya bisa bangkit lagi gitu. Akhirnya baca-baca, belajar dan lain sebagainya, ketemulah konsep si self Mm. compassion ini dan aku pelajari, aku praktekkan, dan di aku sih dampaknya bagus banget ya gitu. Aku pribadi tipe yang ketika aku mempraktekkan sesuatu ke klien itu sesuatu yang sudah pernah aku rasakan. Kan kalau di Mapro kita difasilitasi tuh sama teman-teman yang lain juga ya, pakai pendekatan ini, Iya pendekatan benar. itu. Jadi kita pernah nyoba. Aku pribadi tipe yang akan menggunakan pendekatan yang aku sendiri ngerasa cocok, aku sendiri ngerasa itu Mm. berguna buat aku gitu. Nah, kalau ke klien sendiri, biasanya self compassion itu aku pakai ketika kasus-kasusnya itu lebih ke kayak aduh malu kalau misalnya ini terjadi gitu, misalnya perceraian atau nggak jadi Mm. nikah sama kayak aku, itu kan beratnya sebetulnya lebih ke sosialnya ya gitu, dan kita sendiri pun Mm. punya ideal self. Kalau dari pendekatan humanistik kan as simple as ada gap antara diri kita yang ideal dan diri kita yang sebenarnya, itu bisa jadi gangguan nih gitu. Nah, diri kita yang ideal ini tadi kan harus begini, harus begini, harus begini. Ternyata kenyataannya nggak begitu, kemudian akhirnya jadi ngerasa nggak worth it, kemudian ngerasa eh, kok gue kayak gini sih, nggak Mm. gini, ya gitulah ya, gitu. Itu yang biasanya aku fasilitasi pakai self Mm. compassion. Jadi biasanya ketika klien cerita, misalnya apa ya, eh, cerai itu tadi ya gitu. Mm. Tapi kalau misalnya aku cerai nanti keluargaku gimana, teman-temanku Mm. gimana, lingkungan sosial akan memandang aku seperti apa. Biasanya, oh aku gagal gitu, aku jadi istri yang tidak baik, aku menjadi ibu yang tidak baik dan lain sebagainya. Biasanya akan aku tanya, kalau ada sahabatnya Mbak yang cerita curhat kayak gini ke Mbak, kira-kira Mbak nanggepinnya gimana sih gitu. Jadi sama konsepnya kayak Arta tadi Mm. ya. Jadi bisa membandingkan, oh iya ya, ke orang lain aku bisa loh memfasilitasi, bisa Mm. menerima gitu. Kenapa ketika ke diri sendiri nggak bisa gitu. Jadi uh, habis itu Mm. biasanya aku ajarkan untuk self talk gitu. Jadi uh, belajar untuk berbicara ke diri sendiri dengan cara yang positif, dengan cara yang konstruktif gitu. Mm. Ini kayaknya banyak kasus bisa pakai ini ya Mbak ya, Iya, pakai self betul. compassion Bisa ya. di banyak hal, Iya dari semua dari ya. mau ujian skripsi, mau ujian tesis, mau mau apapun sebetulnya bisa sih gitu. Kadang kan kita mau ujian aja pasti mikirnya udah kayak aku kan nggak pintar, aku kan ini gitu. Sedangkan kalau misalnya ke orang Mm. lain bisa nyemangatin gitu. Nah, gimana caranya kita bisa memperlakukan diri kita itu seperti kita memperlakukan teman-teman kita gitu. Oke, jadi refleksinya banyak banget ini ya. Contohnya, Iya. oh iya ya aku harus begini. Iya. Oke, kalau di masyarakat itu tadi ya ada yang masalah tesis, mungkin skripsi kayak gitu, perceraian. Oke, memang kasus
perceraian memang kebanyakan perasaannya seperti gagal. Mungkin Betul. gagal nikah juga kayak banyak kurangnya gitu ya Mbak Iya. ya. Ditinggal selingkuh karena kita yang kurang Ditinggal gitu. Padahal kan belum tentu seperti padahal itu. mungkin malah dari sananya Iya, mungkin. betul. Jadi belajar untuk tidak terisolir dalam pikiran-pikiran yang kritikal itu sih. Jadi kita kalau misalnya sulit untuk self talk yang positif, kita keluarin aja Hmm, diri kita. Dalam artian kita bayangin kita itu lagi ngobrol sama kita, tapi bentuknya lain gitu. Jadi bayangin aja kita lagi ngobrol sama diri kita sendiri hmm. gitu. Kayak anti chair ya berarti ya Mbak ya. Betul. Oke, oke, oke. Kemudian apa ya? Mungkin ada kasus-kasus lain Mbak yang mungkin bisa kita bahas dan kita ulik gitu Apa terkait ya? Kalau kasusnya sih sebenarnya banyak ya, karena hampir semua hmm, kasus juga sebetulnya aku pasti selipkan hal ini gitu. Kenapa? Karena menurut aku penting banget. Gini, kita bisa mencari dukungan ke orang lain, tapi kan nggak bisa terus-menerus. Misalnya kita ke hmm, psikolog, psikolog kita juga nggak mungkin available terus-menerus kan gitu. Nggak bisa tiba-tiba hmm, ngerasa nggak enak terus bikin appointment. Pasti akan ngantri juga gitu, pasti akan nunggu jadwalnya juga. Sahabat-sahabat kita juga mungkin semakin dewasa, semakin banyak urusannya gitu. Jadi nggak selalu punya waktu buat kita. Nah, kalau kita terus-menerus bergantung sama orang hmm. lain, nantinya kita akan sulit sendiri gitu. Makanya biasanya tetap aku selipkan si self compassion ini ke klien-klien aku, sehingga ketika aku lagi nggak ada, nggak bisa bikin appointment misalnya karena jadwalnya udah full dan lain sebagainya, atau ketika teman-temannya lagi nggak ada, dia bisa berproses dengan dirinya sendiri gitu. Mungkin Jadi iya boleh kalau boleh lanjut. misalnya kita mengharapkan validasi dari orang lain, kita mengharapkan difasilitasi terus sama orang lain, kan belum tentu ya tanggapannya itu sesuai Hmm, dengan harapan kita. Nggak semua orang juga loh bisa berempati, nggak semua orang juga punya welas asih, punya compassion gitu. Kalau salah pilih cerita sama orang, malah tanggapannya bikin kita makin ngerasa nggak enak hati gitu. Sedangkan kalau kita udah bisa memproses sendiri, kita nggak butuh validasi dari orang lain gitu. Kebayang nggak sih pasti akan lebih besar improvementnya buat diri kita gitu. mungkin step-step apa sih yang bisa dijalankan hal-hal yang praktikal gitu secara mandiri bisa dilakukan. Oke, kalau dari aku, mungkin setiap praktisi beda ya dalam hal ini. Cuman aku merumuskan lebih ke based on apa yang bekerja di aku dan di klien-klienku selama ini. Yang pertama, self awareness dulu, karena self awareness itu benar-benar kunci dari semua perkembangan secara psikologis ya. Kalau misalnya kita nggak aware, kita nggak tahu ada si itu, si sedih, si marah dan lain sebagainya itu di diri kita, ya gimana kita mau memproseskan gitu. Jadi Hmm, kita aware dulu kalau ada beberapa kasus yang bahkan nggak tahu itu nama emosinya itu apa karena dari kecil tidak hmm, terbiasa untuk merasakan emosi negatif gitu. Di sini aku banyak banget ketemu sama klien yang seperti itu. Mungkin karena oh, konsep laki-laki di Sumatera lebih lebih keras gitu ya. Jadi sebetulnya hmm, aku cukup kaget juga waktu pertama kali pindah ke Sumatera gitu. Eh, Konsep laki-laki dan perempuannya itu mungkin bukan Sumatera keseluruhan ya, lebih ke tempat aku tinggal di Dumai, sangat sangat berbeda lah gitu intinya. Jadi kayak hmm, kalau laki-laki tuh nggak boleh lemah, nggak boleh ini, nggak boleh kelihatan sedih, nggak boleh apa, itu di sini sangat kerasa banget gitu. Jadi hmm, untuk tahu ini tuh apa sih, ngebedain marah, sedih, ngelabel emosinya aja belum belum bisa gitu. berapa? Jadi dimulai dari Hmm, situ dulu. Ketika kita udah aware nih ada rasa sesuatu gitu ya. hmm, Apa sih kira-kira yang dirasain gitu? Sebabnya apa? Terus dampaknya apa di tubuh kita, rasanya seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Jadi hmm, kita aware dulu sama apa yang kita rasakan gitu. Ketika sudah aware, kita coba jadi tuan rumah yang baik nih untuk emosi-emosi yang datang. Jadi lebih ke misalnya, oh aku sedih,
kita biarkan diri kita itu merasakan si kesedihan itu segitu aja, nggak usah dilebih-lebihkan, lebih ke sebabnya apa. Jadi kita analisis pun sekitar-sekitar yang terjadi saat ini gitu loh, Arta. Jadi nggak yang Hmm. melebar ke masa lalu misalnya. Karena kalau misalnya kita melebarkan ke masa lalu tanpa dampingan Hmm. profesional, bisa jadi malah jadi bumerang kan untuk diri kita sendiri. Jadi kita coba Iya. mindful aja sama yang terjadi saat ini. Kenapa sih kok hal ini bisa bikin aku sedih? Boleh menganalisis sampai titik itu aja gitu. Jadi kita rasain dulu, kita terima perasaannya, terus mungkin yang tadi aku bilang ya, kita fasilitasi dulu emosinya gitu. Fasilitasi emosinya itu bebas sih caranya, yang penting adaptif. Intinya adalah tidak melukai diri sendiri dan tidak melukai orang lain gitu. Kalau misalnya sukanya nyanyi ya, ya nyanyilah. Kalau misalnya sukanya olahraga ya olahragalah. Kalau misalnya kayak aku yang cengeng ya nangislah gitu. Jadi balik lagi ke yang cocok ke masing-masing orang gitu. Hmm. Kemudian setelah difasilitasi emosinya, coba bangun self talk yang positif gitu. Jadi yang konstruktif, lebih ke kayak oke, sekarang kayak yang tadi aku bilang ya, memfasilitasi itu lebih ke gimana caranya aku bisa menyamankan diriku saat ini gitu. Uh, Kemudian coba untuk berdialog sama diri sendiri dengan cara yang positif gitu. Jadi kayak oke, misalnya ya, kita ngasih afirmasi ke diri sendiri. Oke, aku kemarin ngelakuin kesalahan nih, I make mistakes and that's okay gitu. Karena pada akhirnya kan kita manusia, kita Hmm. punya keterbatasan lah gitu. Kita bisa bisa melakukan kesalahan juga gitu. Terimalah bahwa kita adalah manusia, tidak sempurna, kita punya keterbatasan, kita bisa melakukan kesalahan, tapi intinya adalah kita mau belajar dari kesalahan kita itu, gitu. Jadi kayak, oh, I make mistakes, okay, it's okay, I learn from those mistakes gitu. Jadi uh, lebih ke memberikan ruang ke diri kita untuk menjadi manusia gitu. Gitu sih kurang lebih. Dan kalau misalnya kita ada sesuatu yang kayak kayak tadi, aku pengen deh jadi orang yang kayak gitu kan. Kalau tadi kasusnya Arta ngerasa kayak kayaknya aku nggak ada apa-apanya gitu ya, ngelihat orang lain, Hmm. oke aku pengen jadi orang yang seperti itu gitu. Apa sih yang harus aku lakuin untuk sampai ke sana, kemudian prosesku udah sampai mana gitu, apa aja yang bisa aku lakuin untuk bisa sampai ke situ gitu. Dan mungkin kita kalau mau bikin stepnya boleh juga gitu, gitu Arta. Oke. Tapi kalau misalkan kondisinya masih apa ya, berat banget, misalkan kayak gitu, Mm-mm. apakah itu harus langsung apa ya, refleksi kayak gitu, atau Enggak. kita terus menerus kita apa ya, kayak memfasilitasi terus untuk menurunkan emosi negatif, udah dikelola dulu terus gitu, tapi kan nggak bisa terus-terusan ya sebenarnya. Mm-mm. Cuma mungkin pada kasus-kasus tertentu, misalkan kayak depresi misalkan kayak gitu, dia Mm-mm. mungkin karena berat itu agak sulit juga ya untuk apa ya, bahkan diajak bicara aja sulit kayak gitu. Itu Nah, gimana dong terus? nah, kalau sudah berlarut-larut, itu ya bentuk self awareness itu tadi ya, ketika sudah berlarut-larut kita rasa kita tidak bisa menangani sendiri, artinya kita harus mencari pendampingan profesional. Dari situ bentuk self awareness-nya. Jadi kayak eh, udah dicoba tapi masih masih kuat banget nih emosi negatifnya gitu. Eh, Carilah bantuan profesional gitu. Tapi Hmm. kalau misalnya hal-hal yang masih bisa ditangani sendiri, ya kita tangani sendiri gitu. Karena uh, sebetulnya di stres yang kita alami sehari-hari, kan kita setiap hari manusia pasti ngalamin stres dong gitu sehari-hari. Hmm. Kita ketemu terus kan sama stres gitu. Kayak kita mau ke kampus macet aja kita stres gitu. Jadi Hmm. tapi kan yang membedakan adalah apakah si stresnya ini akan mempengaruhi banget sehingga kita tidak bisa berfungsi secara utuh sebagai manusia atau enggak gitu. Nah, kalau Hmm. misalnya sudah berlarut-larut banget sampai kita tidak bisa berfungsi secara optimal sebagai manusia, ya artinya kita harus mencari pendampingan profesional gitu. Jadi letak awareness-nya di situ juga gitu. Apakah kira-kira kita bisa menangani sendiri atau enggak gitu sih Arta.
Mm-mm. Paham. Oke, memang eh, banyak ya yang harus dikelola ya. Oke, ini Mm-mm. ada beberapa pertanyaan nih, boleh kita membahas pertanyaan-pertanyaan? Boleh. Oke, ini ada dari Kak Miratul Afifah. Izin tanya dong Kak, eh, mungkin nggak ada self compassion yang berlebihan? Ciri-ciri dan dampaknya seperti apa ya Kak? Oke. Boleh Kalau Kak dari Anissa dijawab? Oke, thank you Arta. Kalau dari konsepnya self compassion sendiri, seharusnya enggak ya, dalam artian itulah tadi kenapa aku bilang aku suka konsepnya self compassion karena dia tidak uh, lantas menghilangkan hal-hal yang kita nggak suka tadi kan ya, yang nggak kita suka itu tadi kan Mm-mm. ada gitu, kita aware itu ada. Kalaupun kita mau improve gitu. Jadi kalau dari konsepnya self compassion dan dilakukan dengan benar sih, seharusnya nggak nggak berlebihan gitu, karena itu kan akhirnya jadi kayak sikap kita sehari-hari ketika kita lagi sedih, ketika kita lagi menghadapi masalah gitu kan. Cuman mungkin yang dimaksud berlebihan akhirnya jadi narsistik kayak gitu. Nah, justru Mm. tadi sebaliknya yang aku bilang ke Arta ya, kalau misalnya kita Mm. self compassionnya tepat, justru bisa mengurangi narsistiknya itu karena uh, kita punya self concept yang bagus kan gitu, kita kenal diri kita itu seperti apa gitu. Jadi uh, narsistik itu mungkin lebih ke yang tadi ya, ya gue emang orangnya gini gitu, lu terima atau enggak emang gue Mm. orangnya gini, atau yang akhirnya jadi uh, self esteem itu tadi ya, kayak kita membanggakan achievement kita tadi dengan Mm. uh, meniadakan kekurangan kita gitu misalnya. Mm. Kalau self compassion sendiri sih karena kita aware, kita ada kelebihan, kita ada kekurangan, kita itu manusia, punya keterbatasan dan lain sebagainya, dan kita itu nggak perlu uh, merasa lebih baik dari orang lain untuk merasa baik gitu. Aku baik, kalau misalnya Arta baik, bukan berarti aku nggak baik gitu. Kan kadang kita sering ngerasa gitu ya, sering merasa Mm. istimewa gitu. Itu lebih ke self esteem jatuhnya, bukan ke self compassion gitu. Jadi kalau konsepnya tepat sih harusnya nggak ada gitu. Bisa dipahami ya Arta penjelasan aku? Iya, oke, oke, oke. Oke nih mungkin karena sudah cukup banyak, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman nih, untuk teman-teman sahabat Taraga Diri berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan dari Kak Anissa tadi mengenai self compassion untuk sahabat Taraga. Oke. Jadi kalau misalnya kita masih berharap validasi dari orang Hmm. lain, kita masih berharap Hmm. kita merasa fulfill dari kehadiran orang lain gitu. Cobalah untuk belajar memperlakukan diri kita seperti yang kita harapkan orang lain lakukan ke kita gitu. Karena harus kita sadari ya, orang lain itu ada di luar kontrol gitu. Yang bisa kita kontrol, yang ada dalam kontrol kita itu cuma diri kita sendiri. Kita nggak bisa maksa orang lain untuk bersikap seperti yang kita inginkan, tapi kita bisa mengontrol sikap kita seperti yang orang lain seperti yang kita harapkan gitu. Jadi yang ada di Hmm. dalam kontrol itu cuma diri kita sendiri. Jadi Hmm. uh, dibandingkan berharap orang lain bisa memberikan sesuatu ke kita, coba kita kasih sesuatu yang kita butuhkan itu ke diri kita sendiri gitu. Tadi mungkin aku ada yang kurang juga, yang kelebihan dari ketika kita udah self compassion, salah satunya itu justru Hmm. memperbaiki hubungan kita sama orang lain. Kenapa? Hmm. Karena kalau kita ngerasa udah cukup gitu, kita akan bisa lebih banyak memberi juga gitu. Ketika Hmm. kita udah ngerasa cukup, kita bisa lebih peduli dan welas asih ke orang lain juga gitu. Jadi gimana caranya kita bisa ngasih cinta ke orang lain kalau kita sendiri nggak punya cinta, kita nggak tahu itu apa itu cinta Hmm. gitu, kita kan nggak bisa ngasih ke orang lain apa sesuatu yang kita nggak punya gitu. Jadi Hmm. belajarlah untuk memenuhi itu dari diri sendiri dulu. Berharap validasi dari orang lain itu kadang malah menyakitkan gitu, karena kita udah berharap ternyata nggak dapat, nggak dikasih gitu. Jadi Hmm.
uh, semua stimulus itu netral kok teman-teman. Apa yang dilakukan orang lain itu netral gitu. Stimulus itu dianggap jadi sesuatu yang negatif atau positif itu balik ke kontrol diri kita sendiri gitu. Jadi lebih dikuatkan lagi si diri ini supaya nggak selalu tergantung dari circumstances apa kondisi-kondisi di lingkungan gitu. Jadi kita bisa lebih resilient menghadapi kondisi sehari-hari gitu kurang lebih Arta. Kira-kira ada yang masih nggak jelas nggak ya Arta? Kayak tadi aku sempat agak berlibet ngomongnya. Oke. Ini sih mungkin memang bahasanya mungkin bisa dipahami oleh orang psikologi ya ini. Iya. Tapi orang awam agak, "Hah, apa nih?" gitu. Mm-mm. Oke, oke, oke. Jadi intinya dari ini adalah kita harus paham ya diri kita sendiri itu kayak gimana. Kita memfasilitasi emosi itu seperti apa. Kemudian step-step berikutnya kalau refleksi diri itu apa yang harus kita lakukan untuk biar kita bisa apa ya? Bisa bertahan begitu ya, kurang Iya. lebih ya. Dan bisa Bertahan, berkembang. bertahan dan bisa berkembang. Oke, gitu. Mungkin ada lagi Kak Anissa. Udah sih, itu aja kayak aku udah Oke. banyak menyampaikan ya tadi. Oke. Pokoknya intinya itu tadi perlakukan dirimu sebaik kamu memperlakukan sahabat-sahabatmu. Dan nanti dipraktekin aja, dicoba dampaknya apa sih ke diri kita gitu. Ke diri sendiri. Mm-mm. Oke, gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau mencoba, mungkin dari sini bisa memetik hal positif yang luar biasa dari Kak Anissa ini. Kita jadi lebih aware sama diri kita sendiri. Kita tahu apa tentang diri kita sendiri. Kita tahu apa yang harus kita lakukan dan agar lebih mudah. Jadi kita nggak cuma untuk diri kita sendiri nantinya, tapi ini juga sangat bermanfaat ke lingkungan-lingkungan sekitar dan gak Betul. cuma habluminana saja ya, tapi habluminallah karena kita memang diminta untuk berbuat kebaikan yang lain. Begitu. Betul. Terima kasih banyak Kak Anissa sudah mau berpartisipasi untuk sharing diskusi bareng sahabat-sahabat Taraga Diri dan mau berbagi ilmunya ke kami semua gitu. Kak Anissa, semoga nanti ke depannya Kanisa bisa terus apa ya berkah untuk berbagi ilmu, berpraktisi Amin. Amin. dan sehat selalu Mbak Anissa dan keluarga begitu. Amin. Terima Uh, kasih. oke, terima kasih banyak Kak Anissa. Iya, Mungkin terima kasih. Terima kasih mungkin juga Arta kalau dan teman-teman Taragak Diri. Semoga bisa bermanfaat ya. amin. Mungkin kalau dari saya dan Kak Anissa ada kesalahan, kami mohon maaf. Selama Arta mendampingi mungkin banyak salah kata atau kata-kata yang belibet. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.